Pernahkah kamu merasa, setelah dekat dengan seseorang, hatimu justru makin gelisah? Ibadah terasa berat, emosi mudah meledak, dan hidup terasa jauh dari ketenangan. Bisa jadi, bukan hidupmu yang salah, tapi orang-orang di sekitarmu yang perlu dijaga jaraknya. Karena tidak semua yang hadir dalam hidup kita adalah karunia. Sebagian adalah ujian, dan sebagian lainnya adalah peringatan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita waktu, masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, dan masih mengirimkan peringatan melalui berbagai cara, termasuk melalui orang-orang di sekitar kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabat hikmah kehidupan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan sangat mendalam 7 tanda seseorang yang sebaiknya dijauhi bukan karena benci, tapi ingin menjaga iman, akhlak, dan keselamatan akhirat. Poin 1. Selalu mengajak pada maksiat dan meremehkan dosa. Sahabat sekalian, perhatikan satu hal penting dalam hidupmu. Siapa orang yang paling sering bersamamu? Karena pelan-pelan, tanpa terasa, kita akan menyerupai mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang ia jadikan teman." Hadis riwayat Abu Daud. Orang yang sebaiknya dijauhi adalah mereka yang ketika bersamamu mengajak meninggalkan sholat, menganggap dosa sebagai hal biasa, menertawakan nasihat agama, mengatakan santai saja, yang penting hati baik. Padahal dosa tidak pernah benar-benar santai. Ia hanya menunggu waktu untuk mengeras di hati. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, makhluk yang paling cepat merusak hati adalah maksiat yang dianggap ringan. Jika ada seseorang yang membuat dosa terasa ringan, itu bukan teman, itu jebakan. Kedua, lisan yang kotor, menyakiti, dan merendahkan. Sahabat hikmah kehidupan, lisan adalah cermin hati. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan orang yang suka menghina, meremehkan orang lain, mengumbar aib, mengolok-olok agama, menjadikan cemoohan sebagai candaan. Ulama berkata, orang yang lisannya kotor, hatinya sedang sakit. Berada lama dengan orang seperti ini, tanpa sadar kita ikut belajar meremehkan, ikut terbiasa menyakiti, dan akhirnya kehilangan adab. Dan hilangnya adab adalah awal dari kehilangan keberkahan. Ketiga, tidak jujur, manipulatif, dan sulit dipercaya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Orang yang harus dijauhi adalah mereka yang mudah berdusta, memutar balikan cerita, bermuka dua, berubah sikap sesuai kepentingan. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, hilangnya kejujuran adalah tanda matinya hati. Teman yang tidak jujur akan membuat hidup penuh kecurigaan, dan iman tidak bisa tumbuh di atas kebohongan. Keempat, dengki atas kebahagiaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Tanda orang yang dengki adalah tidak senang melihatmu berhasil, selalu membandingkan, mengucapkan doa tapi hatinya panas, lebih bahagia melihat orang jatuh. Sufyan As-Sauri rahimahullah berkata, aku tidak pernah melihat kezoliman yang lebih nyata daripada orang yang dengki.
Dengki bukan hanya merusak pelakunya, tapi juga siapapun yang dekat dengannya. Kelima, tidak menasehati saat kita salah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, orang yang mencintaimu adalah orang yang menasehatimu saat engkau sendiri dan menutup aibmu di hadapan manusia. Orang yang patut dijauhi adalah mereka yang membiarkan kita salah, membenarkan maksiat, tak peduli arah hidup kita, asal sama-sama nyaman. Persahabatan tanpa nasihat bukan cinta, itu kelalaian. Keenam, hanya mengejar dunia dan meremehkan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Hadis riwayat Tirmizi. Orang seperti ini biasanya berkata, yang penting kaya, agama nanti saja, dunia dulu, akhirat belakangan. Padahal, akhirat tidak pernah belakangan, ia sedang menunggu. Ketujuh, menjauhkan dari Allah dan kebaikan. Ini tanda paling jelas. Jika setelah dekat dengannya, sholat terasa berat, dosa terasa ringan, hati makin keras, nasihat terasa mengganggu, maka ketahuilah Allah sedang memperingatkanmu. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, teman yang buruk lebih berbahaya daripada ular berbisa, karena ia membunuh tanpa terasa. Sahabat hikmah kehidupan, jika pembahasan ini menyentuh hatimu, jika ini menjadi pengingat bagi kita semua, silahkan like video ini. Tuliskan pelajaran yang kamu dapat di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hikmah Kehidupan, agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kita teman-teman yang solih, yang mengingatkan saat kita lalai, menguatkan saat kita lemah, dan menggandeng kita menuju surganya. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari pergaulan yang merusak iman meskipun tampak indah di awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.